Nah, ini dia. Yang nomor 3. Long live cash. Yang nomor 3. Long live cash. You have your own life. Bullshit lah, lu mengerjakan passion lu. Lu king, lu jago, lu keren. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Ya, kita harus pertahankan cash selama mungkin nih teman-teman gitu kan. Jadi ya itu kalau misalnya mau beli barang, pertama tadi yang dipikirin adalah apakah ini penting dan apakah ini mendesak gitu. Terus kemarin kita juga belajar ya Kak Ani, ada satu peraturan lagi. Dipikirin selama 72 jam ya Kak? Iya. Dipikirin selama Jadi ada tips 72 jam. Lo mau beli barang ya, lo pikirin dulu sama 72 jam. Kalau itu masih mengganggu gitu kan, kalau lo menurut lo nggak apa-apa, gue nggak punya barang itu, ya udah nggak usah lo beli gitu. Ya. 3 hari ya, pertimbangannya besar tinggi ya. Ya, yes. Betul. Karena kebanyakan itu hanya emosi sesaat gitu ya. Yes. Rata-rata kebiasaan belanja konsumtif kita itu sebenarnya cuma emosi sesaat ternyata gitu. Iya. Apalagi sekarang di rumah aja, terus belanja itu gampang banget, tinggal di jempol gitu kan, klik buy gitu kan. Scroll gitu ya. Scroll, lucu, klik buy. Nah, itu tuh penting banget kita sebelum klik buy itu yang dipertimbangkan apakah ini penting, apakah ini mendesak. Terus kita lihat lagi 72 jam kemudian ya teman-teman ya. Gitu. Iya. Mulai sekarang lu sarankan kita harus berpikir keras sebelum beli, mempertimbangkan 72 jam. Long live cash. Artinya kita harus pertahankan cash. Cash jangan dihabis-habisin gitu ya. Iya, benar. Iya, Apalagi yang kemarin-kemarin belum punya dana darurat gitu, Bang. Nah, di sini kan penting banget ya. Buat yang kemarin udah ngumpulin dana darurat dan sekarang bisnisnya atau pekerjaannya itu terimbas oleh pandemi, ini pasti dia udah santai nih selama 1 tahun ke depan. Nah, PR-nya kan adalah buat teman-teman yang belum punya dana darurat ini, gitu. Dana darurat ini gimana caranya? Teman-teman bikin list kira-kira pengeluaran apa aja yang menjadi kewajiban, misalnya groceries ya, belanja bulanan itu kan udah wajib ya teman-teman, kita nggak mungkin nggak makan. Terus itu juga termasuk dalamnya ya sanitasi kita gitu ya, kebutuhan untuk sanitize diri kita gitu. Terus uang sekolah juga udah pasti, apalagi sekarang meskipun sekolahnya di rumah, tapi kita nggak di courting, benar ya? Jadi courting biaya admin. Biaya admin kan. Jadi uang sekolah tetap sama, tapi kebanyakan orang penghasilannya berkurang gitu teman-teman. Berarti kan si belanja bulanannya ini nih yang harus diutak-atik. Sama belanja-belanja konsumtif kita yang belum penting dan belum mendesak sekarang ini gitu teman-teman. Terus coba di list lagi apa aja sih yang paling penting, termasuk cicilan hutang kita itu gitu. Nah dari situ baru dijumlahkan kira-kira totalnya itu berapa, dan itu adalah pengeluaran rutin, pengeluaran wajib kita per bulan. Nah dana darurat ini harus disiapkan sebesar 12 kali pengeluaran bulanan rutin kita itu gitu, yang wajib ya. Itu biasanya idealnya untuk yang berkeluarga. Tapi kalau untuk yang single biasanya 6 bulan juga nggak apa-apa teman-teman gitu. Susah tuh dana darurat ngumpulin duit segitu loh, yuk. misalnya pengeluaran 5 juta pengeluaran lo. Yakin Bang 5 juta? 5 juta dikit banget. Misalnya 10 juta lah, 10 juta ya, biar gampang. Tapi nggak mungkin tuh. Kalau udah punya anak 10 juta mungkin pas-pas itu ya. Tapi kalau misalnya gua nih 10 juta, lo bilang harus punya dana darurat 12 kali 120 juta. 120 juta, iya. 120 juta, iya. Gimana sih? Gue sih, caranya gimana coba? Orang duit gua habis tiap bulan kok. Bisa Bang, bisa. Nah. Ya kan, duit gua habis tiap bulan, tapi bener nih.
gue misalnya 10 juta, gue habis gaji gue 10 juta, pengeluaran gue 10 juta, memang buat sekolahin anak, buat makan, kesehatan, nah tadi gue bilang basic needs, terus udah habis 10 juta, lah kapan gue bisa terima dana darurat? Tadi kan lo bilang, gimana caranya nih dana darurat gue nyisihinnya gitu kan. Ya kalaupun memang udah nggak ada lagi yang bisa dihemat-hemat gitu ya istilahnya ya, tapi pasti ada sih, yakin ya. Tapi kalau misalnya kalian mau cepat ngisi si dana darurat yang ini terpenuhi, ya salah satu saran kita adalah lo harus cari income tambahan. Ya. Begitu. Betul. Cari duit gitu ya. Iya, buat tambahan. Iya, berarti income dinaikin gitu. Kalau which is sekarang zaman sekarang agak gitu. Which is agak zaman sekarang agak tricky tuh cari income tambahan, tapi bisa. Tapi bisa. Gitu. Siap. Yang ketiga, yang keempat. Nah, ini pasti lo suka nih. Yang keempat ada reward yourself. Jadi ini lo boleh lo ngasih reward ke diri lo sendiri. Tadi yang lo mau beli apa? Mouse gimbal gitu kan? Iya, mouse gaming itu kan ya. Jadi ya kita tetap boleh ngasih reward ke diri sendiri ya. Kan kalau kan ini kan lagi masa pandemi ini kan gampang stres ya, Bang ya. Jadi lo butuh juga dong buat diri lo sendiri. Ini kan salah satu bentuk self care. Ini kita belajar dari teman-teman psikolog kita ya, Kak Ayu ya. Bahwa kita tetap harus memperhatikan diri kita sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya cewek kan, kayak Kakak Ayu nih kan ya, lebih banyak memperhatikan suami, anak gitu kan. Kadang-kadang buat diri sendiri malah lupa gitu kan. Nah gimana caranya? Tadi itu kan, ya berarti harus ada budget tersendiri buat reward ourselves ini. Jadi tujuannya apa? Supaya kita nggak impulsive buying. Kayak tadi Kak Ayu bilang kan, semuanya sekarang sejempolan. Tinggal klik gitu. Wah, promo nih kopi susu langganan gue gitu kan. Beli gitu. Jadi, nah itu kan sebenarnya rekreasional gitu kan. Itu kan nggak penting dan mendesak gitu. Nah, kalau lo mau ngasih reward ke diri lo sendiri, kayak misalnya lo mau beli mouse gaming gitu kan, boleh dong. Ya lo boleh kumpulin, boleh. Kalau ada dananya ya boleh gitu. Kalau misalnya lo udah nyisihin dana buat itu, gitu ya boleh gitu. Yang nggak boleh itu adalah kalau misalnya lo reward yourself ini ya maksudnya. Reward yourself ini maksudnya ada hal yang gue pengen, ya nggak apa-apa juga, jangan terlalu serius-serius banget gitu ya. Kalau ngirit-ngirit lu mati nanti lu, ya kan? Apa? Tapi juga atur-atur maunya lu gitu ya. Jangan gue merasa boleh di reward pakai mobil sport, tapi duit nggak ada, itu namanya lu terlalu halu, lu terlalu halu. Iya, halu. Iya benar. Ya. Kemarin kan soalnya kita sempat ngobrol ya tentang yang lo bilang, tapi gue tetap butuh budget buat entertainment, lo bilang gitu ya kan, masa gue gak punya buat diri gue sendiri gitu. Nah ini jawabannya nih, gue setuju banget sama lo, jangan sampai kita kehilangan budget buat entertainment diri kita sendiri gitu. Nah ini adalah si reward yourself ini budget hura-hura kita lah Bang gitu, kan kita udah kerja ya kan, kita udah menghasilkan uang gitu, masa uangnya nggak ada yang lari ke kita sama sekali sih gitu. Tapi itu dia ya teman-teman, kita perlu disiplin nih. Kalau misalnya memang kita udah lihat pengeluaran bulanan kita berapa tuh yang wajib, terus ternyata mepet banget, ya udah semepet-mepet itu kita simpen buat nanti dana hura-hura kita gitu. Kalau misalnya yang kita pengen nih, barang yang kita pengen ternyata harganya mahal banget dan budget kita bulan itu nggak cukup, ya udah dikumpulin dulu teman-teman, nabung dulu, baru nanti pada saat semuanya udah kekumpul kita bisa beli barang yang kita mau. Itu sih Bang.
Gue gitu. kayak Ini sebenarnya back to basic, kan Bang. ada tipe. Kayak zaman dulu orang tua Ya, kita iya, iya. nyuruh, lo mau beli sepeda, ya nabung dulu, Iya. gitu kan. Nah, Iya. sekarang kita diajarin lagi tuh. Ini kayak sekarang, kayak hari ini gue dapet case-nya gitu tuh. Hari ini tuh anak gue lagi libur sekolah, Hmm. dua-duanya. Hmm. Mereka berdua kemarin UTS-nya bagus. Gue pengen kasih reward ke mereka kan, jalan-jalan. Mereka pengen jalan-jalan. Nah, pada biasanya nih Ayu, Ani, kalau mereka nilainya bagus, biasanya tuh gue terbang sekeluarga, entah ke ke lu kemanapun, tapi terbang. Intinya terbang. Anak gue tuh udah biasa begitu. Cuman karena sekarang lagi pandemi kali gitu ya, gue pilih yang trip naik mobil supaya ngirit. Boleh Iya. dong ya? Kayak gitu Iya. kali ya? Boleh, Iya, benar. boleh. Ya kan? Terus gue Dan- cuman jalan ke mana gitu, ke puncak. Nih kayaknya gue Iya. rencana mau ke puncak nih. Ke puncak, gue muter-muter di situ. Kayak gitu ya. Dan memang Tujuan gue lebih tercapai gitu. Iya, dan memang lebih aman kan dengan jalan darat dibandingkan dengan pesawat kan sekarang ini. Ya. Harus Ya, bawa ya. anak gitu. Lebih irit. Intinya sih gitu. Lebih Irit. Ya, Kan, dan lu emang udah budgetin kan, emang lu udah budgetin ini buat budget reward buat anak-anak nih gitu. Emang udah Iya, gue butuh, itu kebutuhan gue Karena kan. Gue butuh buat main-main sama mereka kan. Terus gue selalu promise sama mereka, janji kalau lu nilainya bagus, gue kasih jalan-jalan gitu. Tapi gue jalan-jalannya naik mobil aja, nggak apa-apa dong. Iya. apa-apa. Iya, karena Intinya kan jalan-jalan ya. Iya, betul. Kayak Iya. gitu ya. Malah justru Jadi jangan lebih jangan ngirit, sampai kan? jangan sampai jadi nggak jalan-jalan, bisa mati kan, pusing. Jangan. Nanti Tapi, yang kena mentalnya. Nanti yang kena mental. bapaknya yang kena. Mental. Gue seneng nih, 4 reward yourself. Terus kata-kata reward tuh secara yang gue tangkap ya, reward berarti kan yang sesuai aja, jangan terlalu halu juga. Lo prestasi masih dapat duitnya masih 50 juta aja, lo sosok mau beli barang 7M. Iya, Ada aja lo. Nah, kan, gitu ya jangan kayak gitu. Nggak gitu Jangan. juga gitu. Reward yang Jangan pantas-pantas terlalu aja lah halu gitu. gitu kan. Pantas-pantas aja. Sama tadi itu ya, kita disiplin juga. Ya jangan dikit-dikit ada sale apa terus kita hajar gitu kan. Padahal kita nggak penting-penting banget gitu kan. Apalagi kalau cewek tuh, cewek biasanya lebih impulsif ya. Iya. Kita mau beli barang mahal, terus setelah ada lipstick sale gitu kan. Padahal lipstick kita masih ada. Iya. Jarang dipakai. Gimana? Iya. Gitu. Kemarin apa Oke. Un kata Kakak Prita Gozi, if you can't buy it cash, means you can't afford it. You cannot afford it gitu. Kalau lo nggak bisa You bayar can? cash, kalau lo nggak bisa beli barang itu cash, berarti lo nggak mampu gitu. Lo belum mampu untuk beli barang itu. Iya. Gitu. Jangan- Bapak. Gitu. Jangan habisin Iya, jangan hidup halu. lo. Jangan habisin hidup lo buat bayar cicilan gak penting itu. Iya, betul. Iya. Gitu. Kayak lu nih Ayu Bener, sama iya, Ani nih bener-bener kan, belum sekarang butuh. ada karya lu nih ngopi 1 miliar, ada lu berbagi, ada segala macam, itu dong yang dibanggain dong. Amin. Semoga Beli-beli bermanfaat Amin. ya. Ya. Nah, ada satu lagi nih Oke. protokol terakhir. Yang kelima adalah bangun fondasi finansial. Kalau kemarin-kemarin tuh kita sering dapat curhatan gitu ya, yuk tapi ini kondisi income gue lagi nggak pasti, kerjaan gue lagi nggak pasti gitu ya, terus bisnis gue juga lagi nggak pasti gitu. Oh tenang aja teman-teman gitu ya, nggak usah sedih. Karena ternyata dalam hidup itu yang pasti cuma 2. Pertama, kita tambah usia. Yang kedua, kita tutup usia. Selebihnya dari itu, hidup ini emang nggak ada yang pasti teman-teman. Udah, tenang aja, santuy. Ya kan? Nah, gimana sekarang caranya kita fokus aja sama yang pasti-pasti ini gitu. Jadi nggak usah menggunakan memori di kepala kita yang udah terlalu banyak nih mikirin pandemi gitu ya. Mending kita pakai space di kepala kita nih buat berkarya gitu. Kayak Bang Riki gitu kan. Dia banyak banget lahirin konten dan sangat membantu kita dalam segi semangat gitu ya. Nah, mending kita cari yang kayak gitu. Apalagi yang membakar karya ya. kita itu bisa kita monetize. Nah,
Mendingan gitu kan teman-teman, udah nggak usah pikirin yang nggak pasti ya Iya, iya. kan. Nah dari sini kita belajar Iya. adalah dari pandemi ini kita belajar bahwa sakit itu nggak pandang bulu, mau yang kaya mau yang miskin gitu. Nah dari Kena aja semua. Pangeran Charles aja kena men. Nah, udah pangan terus. Iya kan gitu. Lu mau seroyal apa sih lo? Mau seroyal highness apa lagi sih lo gitu kan? Ya udah Iya, gitu. iya, Pokoknya benar. kalau lu orang, lu kena ya udah gitu. Nah, sekarang respon kita apa? Respon kita memperbaiki, mengatur ulang finansial kita gitu. Nah, gimana caranya? Tadi kita udah ikutin dari 1 ya, dan sekarang kita kelima. Kelima itu kita masuk ke fondasi finansial kita. Fondasi finansial kita itu apa? Yang pertama itu adalah income. Mau nggak mau, suka nggak suka kan kita harus punya income ya, teman-teman sekarang ini ya. Iya kan? Nah, yang kedua adalah fondasi keuangan kita itu insurance, terutama untuk kesehatan, asuransi kesehatan. Teman-teman cek lagi apakah BPJS udah punya belum gitu. Kalau misalnya kurang nyaman dengan BPJS-nya, teman-teman mau yang swasta gitu. Ya udah segera cari karena sekarang ini yang paling utama kita butuhkan adalah insurance, teman-teman. Dan ini bukan kata saya aja ya. Kan tadi malam kita ngobrol sama Safir Senduk juga gitu. Dan dia bilang di saat seperti ini insurance itu jadi kepentingan utama kita. Karena apa? Karena resesinya sekarang ini adalah karena masalah kesehatan, teman-teman. Gitu. Nah, jadi buat yang belum punya asuransi, silahkan cari asuransi yang nyaman ya buat teman-teman gitu. Yang nyaman yang mana? Terus sekarang ini perusahaan asuransi juga udah menyediakan produk-produk yang murah-murah gitu. Jadi nggak usah takut mahal lagi. Affordable ya. Gitu teman-teman. Jadi nggak usah takut mahal lagi karena dulu, aduh asuransi mahal. Dulu kan kayak gitu ya. Sekarang tuh udah berubah. Terakhir teman-teman dengar tuh kapan asuransi mahal? Coba dicek lagi ya teman-teman ya. 5 tahun lalu kayaknya mungkin. Nggak, jangan-jangan udah 10 tahun lalu dengernya ya. Ampun. Oh iya bisa jadi ya, bisa jadi. 6 bulan yang lalu aja kondisi udah berubah banget. Gimana 10 tahun yang lalu teman-teman gitu ya. Fondasi ketiga itu adalah life. Life ini maksudnya adalah asuransi jiwa. Kenapa? Asuransi jiwa. Kenapa? Karena banyak yang nggak tahu kalau ternyata asuransi jiwa ini adalah pengganti income kita gitu. Jadi untuk bapak-bapak atau teman-teman yang di luar sana itu penghasil income utama di keluarganya. Misalnya nggak perlu bapak-bapak ya, kalau bapak-bapak kan udah jelas ada istri dan anak gitu yang perlu ditanggung. Yang single parent mungkin ya Kak Ayu ya. Single parent atau yang benar-benar single karena teman kita juga single ya, tapi dia menghidupi 3 keluarga. Gitu. Itu ada klien kita single tapi dia menghidupi 3 keluarga. Keluarga orang tuanya, keluarga untuk dia sendiri ya, termasuk tadi yang reward yourself itu, sama keluarga kakaknya, gitu teman-teman. Nah, jadi kebayang ya, even yang single pun perlu asuransi jiwa, bukan berarti ini untuk yang bapak-bapak aja gitu. Kenapa sih? Karena kalau misalnya penghasil income utama di keluarga itu udah nggak ada lagi gitu ya, tutup usia, jadi sebesar dana ini bisa menggantikan pengeluaran bulanan keluarga tersebut, gitu teman-teman. Ya memang lu pengen ngomong paling dasar tuh lu punya duit, punya pendapatan. Deh kalau lu nggak punya pendapatan, either lu cari kerja atau lu bisnis, income baru. Ya pokoknya lu cari kerja lah, cari duit lah, gimana kayak caranya. Ya kan lu kerjain. Gue suka ngomong sama orang, ngomong gini, lu kerjain aja apa yang jadi duit gitu, gak usah dipikirin mau lu sarjana ekonomi terus habis itu lu suruh ngojol, nggak apa-apa sementara ini, gitu ya. Ya kan kadang-kadang ada orang yang merasa dia dirinya udah sarjana terus dia mau door to door, jadi kalau dulu ya jadi sales jelek, door to door sales jelek, lu kerjain apa aja yang penting lu dapet duit gitu ya, kira-kira ya, lu dapet duit gitu, semangatnya seperti gitu. Setelah habis dapat duit, maksud lo adalah punya kayak asuransi itu kayak apa ya, kayak saving lo
untuk kesehatan lo dan Iya. hidup lo gitu ya. Iya, Mm-mm. benar. Gue Tadi sering yang dengar, hierarki Maslow itu ya. gue sering dengar orang ngomong gini, asuransi, Hmm, kampungan, ya kan? hmm, Tapi dia juga nggak ada tabungan apa-apa. iya. Gue sih nggak masalah lu anti asuransi, tapi lu nabung nggak? Jangan lu ngomong anti asuransi demi, gitu ya, demi supaya lu nggak nabung. Ya. Kacau nih orang nih. Iya, benar, Iya. benar, benar. Iya nggak banyak yang kayak gitu Bisa tuh. jadi Banyak. banyak. Gue nggak suruh lu Bisa harus jadi. asuransi, nggak suruh apa. Tapi yang lu minta di sini adalah lu ada tabungan lu untuk kesehatan dan hidup lu di masa yang akan datang gitu. Iya, Ya kan, benar. jangan lo sok-sok Iya. keras bilang-bilang anti asuransi, tapi ujungnya lo nggak nabung juga, itu namanya Iya. omong kosong kan. Iya. Mungkin kalau misalnya di kasus kita bisa jadi dia nggak punya duit sih bang gitu. Nah kalau nggak punya duit cari duit yang pertama Cuma- tadi gitu. Iya. Iya. Ya kan real aja deh, lo nggak Biasanya punya itu ada duit. dua kemungkinan bang, orang ngomong kayak gitu. Pertama tadi kata Ayu, bisa jadi dia belum ada duitnya. Yang kedua, Iya. memang dia belum punya pengalaman, keluarganya ada yang sakit dan dia harus bayarin biaya rumah sakit keluarganya gitu. Biasanya tuh yang kayak gitu tuh belum kebuka matanya tuh karena biasanya karena dua hal ini. Iya. Gitu. Ya, Kalau lo udah pernah disodorin bil rumah sakit sih kayaknya lo akan yang Mikir, boleh nggak pasti saya mikir. buka asuransi sekarang? Baru masuk Iya. mikir gitu kan. lo urus deh tuh, paling nggak lo urus deh BPJS lo tuh, ya kan? Iya, Kalau lo Ya, pengen yang iya paling nggak lo itu urus ya, ya. paling nggak lo punya BPJS. Gitu. Kadang-kadang gue Kalau lihat udahlah orang ngurus BPJS terus BPJS-nya lo males ya. nunggak Benar, juga gitu kan. BPJS males. Iya. Ngurus BPJS ribet. Next Pokoknya ada tuh tuh yang kayak gitu tuh, marah tipenya gitu. tipenya ngomel aja, Wah, BPJS ini gini. Wah, Ya. ngantuk orang kayak gitu tuh. Iya, Nah, berarti dia ngurus income. BPJS males, tapi mau asuransi swasta mahal gitu bang. Jadi gimana? Nah, Jadi gimana, gimana Bang? tuh bang? Terus nabung juga enggak, ya Iya, kan? gimana tuh bang? Tapi marah-marah. Nabung susah bang, income-nya kecil bang. Income-nya Itu kecil. kalau ada orang kayak gitu, mendingan gue doain deh sini. Namanya siapa? Tulis di komen ya. Oh, gue kayak gitu nih. Nanti gue doain supaya berubah otak lu tuh. Iya. Iya kan gitu. Itu gue doain deh. Gue Nanti doain. di rumah sama gitu. Bang Riki. Gue doain semoga berubah loh. Kalau ada yang kayak gitu tipenya ngomel aja dulu komen di bawah nih ya. Gue doain. Mau Gua di udah hopeless novena, nih. mau di novena sama Bang Riki. Ya. Oke. Sip. Paham gua. Itu yang kadang-kadang memang kita ngatur duit itu harus ada pondasinya. Urut-urutan itu kayak gini tuh. Yang kedua ada education plan, yang ketiga ada investment. Nah, kebanyakan orang Retirement. Indonesia awalnya itu bikinnya investasi gitu bang. Nah mereka tuh belum sadar bahwa sebenarnya yang mereka bangun tuh adalah atap gitu ya. Kalau dari ilustrasi di sini, kalau kita bangunnya investasi duluan, artinya kita membangun atap. Nah kebayang ya kalau kita bangun rumah dimulai dari atap, nanti gimana tuh? Kalau ada resiko-resiko Ambiar. ambruk banget nggak tuh? Rumahnya gitu sih bang. Betul juga ya. Iya. Iya. Duit lu ada, emas, properti. Benar. Atau lu mati ya. Karena Atau lu sakit tuh parah loh. Iya. Sakit tuh parah tuh. Karena yang kita belajar dari pengalaman hari ini ya Bang ya, orang tuh akan melakukan apa aja demi dia sehat gitu. Betul. Iya kan, dia kan, oke, gue suruh bayar berapapun, gue bayar deh, asal gue kembali sehat gitu. Betul. Akhirnya apa? Kalau dia nggak bangun fondasi dengan baik, akhirnya kan itu atapnya, investasinya, akhirnya kepake kan, kepake buat bayarin fondasinya gitu. Sayang banget, kenapa kan dari awal lu bikin fondasi yang bener dulu aja, jadi kalau terjadi guncangan kayak hari ini, ya atap lo ini atau tiang rumah lo itu baik-baik aja, masih bisa tetap berdiri, itu nggak akan keganggu, lo nggak akan ngambil uang sekolah anak lo mungkin gitu, nggak akan ngambil jatah dana pensiun lo, kayak gitu Bang. Oke. Jelas. Jadi 5 protokol kesehatan. Yes.
Gila ya, berarti kalau ada protokol, kalau sekarang kan kita suka sering dengar memang protokol kesehatan ya, bahwa kita harus pakai masker, jaga jarak, social distancing, dan lain sebagainya tuh. Apa tuh 3M tuh ya? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya. 3M. Nah, Ya. kalau ini lu bikin protokol kesehatan finansial. Yes. Setiap ada apapun yang berhubungan dengan finansial, lu inget-inget 5 ini. Ya. Gitu ya. Protokol Jadi yang kesehatan pertama apa? finansial. Back to Apa tuh? basic. Back to basic. Back to basic ya. Penting dan mendesak ya. Ya. Yang kedua, anti cicil-cicil club ya. Oke. Jadi kalau ada nawarin cicilan, nawarin KTA, udah no ya. No. No. Ada pilihan pay later, no, udah nggak usah. No. Yang ketiga, Long live cash ya. Pertahankan cash selama mungkin. Tadi Karena bangun dana darurat. kita nggak tahu nih kapan ini berakhir gitu teman-teman. Ya. Kalau cash lo kurang, tadi kata Bang Riki, lo kerja, cari uang, apa aja lo kerjain ya. gak usah Yang cerita ada macam-macam, uangnya, kerja. ya. Bisnis, apa yang Yeah. bisa Lo dibikin bisnis, apa yang diduitin lo kerjain ya. Ya. Yang keempat tadi tetap harus kasih reward ke diri sendiri biar kita Yes. Ya. tetap bahagia kan ya. Tapi gak halu Yang rewardnya. kelima, Ya, nggak nggak halu halu, ya, nggak halu. ya. Lo harus Reward inget sesuai tuh. kemampuan ya, jangan halu Iya. ya. Terus yang Ya. kelima Iya. ini. Orang-orang suka overvalue sama dirinya sendiri, gitu kan? Fondasi finansial, Ya. Yes, yang kelima bangun fondasi finansial. ya. Protokol kesehatan. Membantu. Gue sebut protokol kesehatan finansial. Jadi pokoknya dalam masa resesi ini, gua rasa ini kayak kita diajarin resesi ini ya. Kalau gue ngerti ya, kayak kita tuh diajarin sesuatu hal yang baru disuruh berubah sih. Coba deh, walaupun nanti udah gak resesi, kalau kita udah terbiasa dengan protokol begini nih, itu enak-enak aja loh. Ya kan? Ini bagus-bagus Ya, aja loh. benar. Iya benar. Jadi Iya, kayaknya kita lagi training nih sekarang. Kita lagi training Iya. untuk Iya. membangun habit baru. Karena habit kita yang lama udah kebablasan gitu, Bang. Iya kan? Jadi sebenarnya kalau Aur-auran gue kalau gue pribadi, gue tuh suka gitu situasi seperti sekarang ini ya. Karena orang-orang jadi lebih berpikirnya tuh jadi lebih masuk akal. Kalau dulu banyak yang gak masuk akal gitu ya. Kenapa lo beli TV baru ya? TV lo kan masih lama gitu. Nggak apa-apa, gue pengen aja gitu. Smart TV sekarang kan, Smart TV gitu. Karena gue belum pernah punya smart TV. Iya. demi ya kan nggak jelas lah gitu ya, belanjanya tuh nggak jelas gitu. Iya, kayak tadi yang gue ceritain juga. Ternyata lu keliling Eropa itu pakai kartu kredit, terus sekarang lu cicil setiap bulan. Itu kan kayaknya lu senang-senangnya udah selesai. Abis itu lu dapat ngapnya gitu. Emang enak kayak gitu sih. Itu kan gue nggak habis pikir. Lu habis pikir nggak sih? Enggak, ya gue nggak ngerti sih orang-orang gitu. Kata orang ya, ya kan kata orang, gue gimana ya, orang yang sukses tuh kerja bisa enak, hidup enak gitu ya. Orang yang banyak duitnya tuh hidupnya enak. Padahal kalau gue lihat ya, orang yang misalnya dia menjabat, misalnya dia menteri atau dia direktur utama, CEO dan lain sebagainya, dia nggak ada waktu loh buat duduk leye-leye main game sama nonton Netflix sampai 8 jam tuh nggak ada loh. Bener aja. Jadi sebenarnya yang enak tuh yang mana? Mental miskin ini, lu justru yang enak, lu punya waktu 8 jam buat nonton gitu. Buat kongko ngopi, buat apa nggak jelas. Kalau yang jagoan-jagoan itu mah yang kerja manajer atau direktur di perusahaan yang dia punya karir influencer, nggak ada waktu dia. Punya waktu. Ya nggak? Hidupnya itu benar-benar dia menjalankan passionnya, kebetulan passionnya atau karirnya atau pekerjaannya itu kebetulan dia happy ngerjainnya. Jadi dia terus-terusan ngerjain itu. So cara dia happy itu beda loh. Cara dia happy itu adalah kerja. Kalau lu kan enggak, kalau yang orang-orang yang nggak jelasin ini, yang bacot doang ini, ya nggak, dia udah tahu nih, gue kadang-kadang heran dia udah nggak punya uang, dia di PHK, tapi kerjanya dia nonton Netflix 8 jam. Gue nggak ngerti di otak dia tuh. Tapi dia marah-marah. Iya. Iya nggak sih? Bener. Dunia nggak adil sama gue. Iya, mengutuk keadaan. Kenapa sih keadaan itu begini gitu ya? Udah gitu nanti ketika dia dapat uangnya, ya kan ada juga nih entrepreneur, tiba-tiba dia dapat project gede, dapat duit kaget 100 juta, habis 2 jam.
Iya asli bisa. Iya tadi. Itulah Iya, kenapa beli kemeja 3 juta itu. ya, Kan kembali lagi, besok udah habis lagi duitnya. ya itulah kenapa kita perlu yang namanya literasi finansial. Kita perlu melek finansial sih Bang gitu. Jadi kayak misalnya kita bangun Ngopi 1 Miliar ini, itu juga buat menghindari teman-teman kita yang overwork gitu. Overwork dalam artian mereka kerja terus gitu ya, tapi mereka savingnya oke sih. Mereka kerja terus sampai nggak punya waktu untuk diri sendiri kayak gitu. Itu juga ada kan Bang. Terus apa namanya, kita bangun ini nih dengan value kita tuh sehat kaya bahagia tiap hari. Artinya kita pengen teman-teman kita di Ngopi 1 Miliar ini punya value yang sama kayak kita. Kita bisa hidup sehat secara fisik, secara mental juga secara finansial Bang gitu. Terus kita bisa kaya tuh secara pengalaman, secara ilmu, secara literasi finansial kita juga kaya gitu Bang. Gimana caranya mengelola uang, itu kan juga perlu ilmu ya Bang, karena kita juga punya ilmu ini nggak satu hari belajar terus jadi seperti ini gitu Bang, kan ada proses ya. Kayak gitu sih gitu. Makanya teman-teman perlu yang namanya literasi keuangan. Gimana caranya biar kita dapat duit kaget, kita bisa mengelolanya nih. Duitnya bisa berumur lebih panjang dibandingkan dengan referensi kita sebelum kita punya literasi keuangan gitu Bang. Jadi thank you Ayu, Ani udah banyak cerita. Jadi gua mulai sekarang dari video ini gua belajar nih yang bahwa ada protokol kesehatan. Gua pokoknya inget pada saat apalagi resesi ini gua mau latih badan gua, gerakan gua, cara pikir gua nih. Setiap gua mau ngapa-ngapain gua inget 5 protokol kesehatan. Seingat gua 3M, ya nggak sih? Iya betul. Apa kan? Wah, kalau 3M itu kan artinya 3M itu ya menjaga jarak, terus apa? Memakai masker, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, ya kan? 3M. Iya. Kalau ini gua akan ingat 5 protokol kesehatan ini, back to basic, anti cicil-cicil, tadi itu yang ketiga kan dulu reward yourself, bangun fondasi, sama cash is king. Long live cash. Oh ya, long live cash. Ya kan? Cash is Gua akan ingat-ingat 5 ini. Sehingga pada saat nanti resesi ini pada saat resesinya berakhir pun ini jadi gaya hidup lifestyle gue yang baru. Benar. Iya kan? Benar. Ini jadi cara hidup gue yang baru. Bagus kok. Ini semua 5-5-nya bagus. Bagus. Kan merubahnya itu yang sulit. Tapi memang kalau kita ada niat sih, kita training, sekarang kita latih skill ini, lama-lama pasti bisa. Jadi thank you Ayu, Ani udah berbagi sama gua, sama kita semua di sini bagaimana cara ini ahli-ahli expert di keuangan, konsultan keuangan. Jangan lupa mereka berdua adalah dari komunitas Ngopi 1 Miliar. Tuh, Ngopi 1 Miliar. Kalau gue sih suka ya. Gue sih suka kepoin tuh Ngopi 1 Miliar tuh. Bagus banget literasinya. Bagus banget posting-postingnya. Jadi itulah dari udah datang, besok-besok kalau misalnya gue ada pertanyaan lagi, gue undang lagi ya. Kita ngobrol lagi ya. Tentu dong. Sukses terus Ayu, Ani. Sama Bang Mudah-mudahan yang kita ngomongin di sini ya maju terus, pokoknya berkarya terus. Amin. Ngajarin kita semua sharing tentang keuangan. Siap. Jangan lupa subscribe, like, komen video ini dan bagikan ke teman-teman lo yang masih panik sama resesi, yang masih nggak ngerti gimana ngatur duit. Thank you semuanya, hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you, bos.